Selamat malam, sejahtera, shalom, ibu bapak, saudara-saudara, jemaat sejahtera yang diberkati Tuhan. Mari membaca Alkitab. Pembacaan Alkitab kita di malam hari ini terambil dalam kitab Injil Markus. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk semua berkat Tuhan. Malam hari ini sebelum kami masuk dalam tidur malam kami akan membaca Alkitab yang berintikan firman Allah. Tuhan, karuniakan Roh Kudus-Mu yang akan mendampingi kami sehingga kami tetap kuat dan fokus dalam bacaan Alkitab kami malam ini. Doa syukur kami serahkan dan kami alaskan di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Injil Markus pasalnya yang pertama. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripada aku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Segera sesudah itu roh memimpin dia ke padang gurun. Di padang gurun ia tinggal 40 hari lamanya, dicobai oleh iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar, dan malaikat-malaikat melayani dia. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatlah Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala itu di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan berkata mereka meninggalkan ayahnya Zebedius di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikuti dia. Mereka tiba di Kapernaum setelah hari Sabat mulai. Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajarkan. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Tetapi Yesus menghadiknya, katanya, diam, keluarlah daripadanya. Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu sambil menjerit dengan suara nyaring. Ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkan, katanya, apa ini? Suatu ajaran baru, ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahkannya, dan mereka taat kepadanya. Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu
dan sambil memegang tangannya ia membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam sesudah matahari terbenam dibawanyalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah semua penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara sebab mereka mengenal dia. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku akan memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya ia memohon bantuannya. Katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya dan menjamah orang itu berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu, dan ia menjadi tahir. Segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun. Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiran persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya berkemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di tempat-tempat yang sepi, namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Injil Markus pasalnya yang kedua. Kemudian sesudah lewat beberapa hari waktu Yesus datang ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu telah diampuni." Tetapi di situ ada juga beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir sedemikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah'? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa," berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah. Katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat." Sesudah itu Yesus pergi ke pantai danau dan menyuruh orang banyak datang kepadanya, dan lalu ia mengajar mereka. Kemudian ketika ia berjalan lewat di situ, ia melihat Lewi anak Alfeus duduk di rumah cukai, lalu berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi lalu mengikuti dia. Ketika Yesus makan di rumah orang itu, banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya, sebab banyak orang yang mengikuti dia. Pada waktu ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi melihat bahwa ia
makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa itu. Berkatalah mereka kepada murid-muridnya, mengapa ia makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, bukankah orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Pada suatu kali ketika murid-murid Yesus dan orang-orang Farisi sedang berpuasa, datanglah orang-orang dan mengatakan kepada Yesus, mengapakah murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak? Jawab Yesus kepada mereka, dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berpuasa sedang mempelai itu bersama mereka? Selama mempelai itu bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Tetapi waktunya akan datang mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tetapi tidak seorang pun menambalkan secari kain yang belum susut pada baju yang tua, karena jika demikian kain penambal itu akan mencabiknya, yang baru mencabik yang tua, lalu makin besarlah koyaknya. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian anggur itu akan mengoyakkan kantong itu, sehingga anggur itu dan kantongnya dua-duanya terbuang. Tetapi anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru pula. Pada waktu suatu kali hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum, dan sementara berjalan murid-muridnya memetik bulir gandum. Maka kata orang-orang Farisi kepadanya, lihat, mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat? Jawabnya kepada mereka, belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya kekurangan dan kelaparan? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah waktu Abiatar menjabat sebagai imam besar, lalu makan roti sajian itu yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam, dan memberinya juga kepada pengikut-pengikutnya. Lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan bukan untuk manusia, dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Demikianlah pembacaan Alkitab pada malam hari ini. Mari kita satu dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih untuk semua penyertaan Tuhan atas tuntunan ketika kami membaca bagian dari Alkitab yang berintikan firman Allah. Saatnya kami memasuki tidur malam kami mau serahkan seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan. Pelihara kami, jagalah kami, sehingga kami tidur dengan baik. Besok pagi kami boleh bangun kembali dengan kekuatan tubuh yang berasal dari Tuhan, dan kami melaksanakan tugas panggilan kami seturut dengan kehendak-Mu. Kami berdoa untuk jemaat-Mu ya Bapa, GPIB Jemaat Sejahtera. Berkati jemaat-Mu yang ada di 5 sektor pelayanan, beri kesehatan yang baik pribadi maupun juga kehidupan bersama dengan keluarga. Kami menyerahkan semua doa syukur kami malam ini Tuhan, dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan memberkati saudara.